Hari ini kita ada presenter juga, presentasi dari teman-teman eksekutif ya. Jadi Mas Ridwan, Mas Di, dan juga satu lagi Mas Alfian nanti akan presentasi kasus ya. Sebelum dimulai presentasinya, saya akan memaparkan sedikit materi pengantar dulu. Nanti setelah itu saya berikan waktu untuk presentasi. Kemudian nanti saya lanjut lagi dengan materi penutupnya gitu ya. Dan ini terima kasih masukan dari teman-teman eksekutif kemarin ya, Mas Yusuf sudah menyampaikan. Memang itu yang kadang halo hybrid itu susahnya ini ya, breaknya lama karena ngobrol. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sambil kuliahnya sambil online di kantor itu kan pasti udah apa kebayang pulang gitu kan. Jadi terima kasih ya remindernya. Saya rasa ini masukan yang bagus. Breaknya, insya Allah kita awalnya break makan sholat, nanti breaknya kita ubah jadi break sholat saja. Teman-teman dipersilakan untuk makan sambil menyimak ya paparan saya. Juga nanti kalau misal minggu depan saya belum makan, pas presentasi saya makan gitu. Jadi intinya kita sama-sama belajar dan sama-sama sehat gitu ya. Oke, untuk materi, jadi teman-teman saya rasa sudah mencermati e-booknya ya, e-book yang Sustainable Leadership. Jadi e-booknya itu eh, yang saya sampaikan minggu lalu memang sifatnya basic gitu kan. Tapi memang pengantar untuk materi ini saya rasa cukup banyak bisa kita kaji dari luar e-book karena di e-book itu dia masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tradisional dan sangat basic ya. Misalnya SWOT itu kan SWOT tuh paling basic ya, sebasic-basicnya basic gitu. Nggak usah kuliah manajemen juga orang tahu apa itu SWOT ya. Kemudian Porter Five Forces ya. Mungkin ini teman-teman yang nggak pernah kuliah ini, tapi ketika kerja sedikit banyak akan bersinggungan dengan ini ya. Bagaimana posisi bisnis kita itu dipengaruhi oleh supplier, dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita gitu kan. Ancaman untuk new entrant masuk ke industri dan segala macam. Jadi nanti mungkin di materi ini titik tekan saya bukan ke situ, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya aplikatif dan juga eh, memang kita jumpai sehari-hari di tempat kerja gitu kan. Dan untuk membuka materi, saya akan mulai dengan pertanyaan retoris terlebih dahulu ya. Jadi ada 4 pertanyaan retoris yang sebentar saya ambilkan. Pertanyaan retoris yang ini selayaknya kita pertanyakan ketika kita menjadi seorang manajer yang mengusung bisnis sustainability, bisnis yang mengusung sustainability. Oke. Pertama, nah ini kita sambil diskusi aja ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini pertanyaan yang tadi saya bilang retoris dan mungkin filosofis gitu kan. Kenapa kita perlu bertanya ini? Karena inilah yang membedakan orang yang kuliah dan orang yang street smart ya, pinter jalanan gitu kan. Pinter jalanan itu biasanya dia ilmunya sangat praktis, sangat sangat applicable ya. Tapi kalau tanya filosofinya dia tidak tahu karena memang tidak berangkat dari filosofi keilmuan gitu. Sementara kalau di perkuliahan itu biasanya kita ada 3 pendekatan filsafat ilmu ya. Pertama ontologi gitu kan, apa itu kebenaran ya. Kedua epistemologi, bagaimana kita mengetahui suatu itu benar atau salah ya, metode mencari kebenaran. Dan terakhir aksiologi ya. Ini bicara value benar salah dan ini sifatnya lebih praktis. Nah, tapi tadi ya, kalau kita bicara terlalu jauh ke filosofinya, nanti orang-orang yang di praktek lapangan akan bilang, wah ini teori doang ya, dan mungkin beberapa memang terdengar utopis. Maka dari itu, saya mencoba menjembatani dengan menanyakan pertanyaan retoris ini ya. Jadi kan sering kita dengar ketika kita bicara bisnis saya mau mau mengusung sustainability nih. Nah, pertanyaan yang pertama muncul adalah pro kontra di masyarakat bahwa sustainability itu meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing ya. Nah, saya pengen dengar dari Bapak Ibu semua. Kita bahas satu persatu, ada 4 poin nanti. Yang pertama ini, menurut Bapak Ibu, apakah memang ini case-nya di lapangan ya? Atau mungkin Bapak Ibu merasa terkait dengan daya saing, nggak juga tuh, ya sustainability itu nggak sebegitunya efektif ataupun berguna. Silakan, mungkin ada yang pengen sharing. Ini karena kita masuknya dikit, jadi nanti semua akan kebagian ngomong ya. Tenang saja ya. Ya, eh Mas Alfian dulu yang lagi naik motor sambil ngadep belakang ya. Ya, ya, oke.
Oke, 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 hmm, oke, 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 baik ya. Ini pelaku bisnis sawit ya, Mas Sawit gitu kan ya. Ya, oke, menarik ya. Jadi memang tadi ya, poin penting yang saya garis bawahi dari Mas Alfian. Tadi mungkin belum tersebut ya, tapi asumsi saya adalah ketika PT ini menampilkan kepada publik bahwa kita ini mengusung sustainability dan itu nampak ya di aspek tadi sosialnya, kemudian itu menarik meningkatkan daya tarik ya Mas ya untuk orang itu pengen bekerja di sana. Tapi tadi ada aspek yang tidak dikelola dengan baik, governance. Ya, jadi ini poin yang saya garis bawahi adalah memang sustainability itu bukan prasmanan terpisah ya Bapak Ibu ya. Ini ibaratnya gado-gado tuh semua dimakan ya. Kita nggak bisa milih mau yang ini aja atau yang itu aja gitu kan ya. Tapi apakah meningkatkan competitiveness? Jawaban Mas Alfian iya. Oke, terima kasih. Poin kedua adalah pertanyaan retoris yang saya rasa ini gampang jawabannya ya. Sustainability itu akan meningkatkan biaya. Nah, ini saya mungkin pengen tanya ke teman-teman semua. Jawaban retorisnya adalah iya. Karena ketika kita bicara kita sustainability bisnis gitu kan, sustainable business, biayanya pasti meningkat, lebih mahal ya. Sekiranya Uniqlo gitu ya. Uniqlo ini kan against fast fashion ya, tidak sejalan dengan fast fashion yang itu sifatnya sekali pakai atau dua kali pakai terus lewat gitu. Dia mengusung nilai sustainability, akhirnya harga Uniqlo di Indonesia mahal. Mungkin teman-teman ada kontra POV ya atau antitesis bahwa mungkin kalau teman-teman punya pandangan Pak enggak Pak saya enggak sepakat sustainability itu malah menurunkan biaya ya mungkin bisa sampaikan nih, silakan kalau ada. Atau mungkin ada yang pernah belajar case ya di mana sustainability ternyata malah bikin lebih ringan biayanya. Mbak Dova ya, Munir ya, atau Mas Budi lu ya, Mas Budi lagi, Mas Ridwan Bawang ya kata Said namanya Ridwan Bawang ya. Silakan Mas. Sebetulnya gini, Pak, kalau masanya kan sebetulnya kita itu sering menampilkan laporan tahunan itu kan financial year, jadi tahun apa tahun anggaran gitu ya. Ketika Ya, kita menjelang tahun anggaran kan memang cost itu keluar terus dilawankan dengan revenue pada tahun itu. Tapi prinsipnya kalau dilihat dari sisi itu memang terkesan bahwa sustainability itu meningkatkan cost. Tapi mungkin nanti akan kita bahas di paparan uh, yang teman-teman eksekutif nanti terkait dengan Microsoft, Pak. Jadi Microsoft itu kan mengeluarkan biaya besar untuk investasi, mungkin investasi yang sebetulnya tidak ada. Jadi karbon karbon apa, pengembalian karbon. Jadi dia karbon removal ya kalau saya. Jadi menghilangkan karbon yang ada di udara. Nah, nilai investasinya besar saat ini. Tapi kacamatanya dia melihat bahwa mungkin di tahun-tahun ke depan, ketika regulasi semakin diperketat, kita minimal sudah punya alat-alatnya gitu, sudah punya toolsnya, sudah punya resource-nya gitu. Jadi cost yang kita keluarkan sekarang sebetulnya adalah investasi untuk revenue yang tahun-tahun ke depan gitu, Pak. oke, Jadi bisa oke, dilihat dari dua POV menurut saya, Pak. Kalau ya, terhadap anggarannya pendek, seolah-olah memang increase cost. Tapi untuk investasi
revenue ke depan mungkin tidak bisa dibilang seperti itu gitu. Kayak gitu, Pak. Oke, baik ya. Oke, terima kasih. Ini POV lain ya teman-teman ya. Ya memang kalau untuk investasi, nah dan ini memang biaya yang paling besar ya ketika kita mengusung nilai sustainability. Makanya kenapa resistensi dari bisnis-bisnis yang skalanya medium ke bawah itu cukup besar ketika mereka didiskusikan untuk mengarah ke sustainability ya. Karena pertama tadi ya, kan people planet profit gitu ya. Eh, Kalau di kelas tahun lalu itu ada temen yang mahasiswa yang menyampaikan dia kerja di salah satu BUMN ya. Dan ketika itu kita membahas soal UMKM. Apakah semua UMKM itu perlu bicara sustainability? Jawabannya kalau versinya dia tidak gitu kan. Karena ketika belum profit, ya nanti dulu bicara people dan planet gitu. Nah, ini POV yang menarik juga ya teman-teman ya. Apakah memang profit itu yang harus jadi pertama dulu ya. Karena memang betul sih kalau misalnya profitnya belum, dia kita mau investasi untuk planet dan people, ya kan jadi sulit ya. Tadi misalnya contoh yang Mas Alfian sampaikan adalah perusahaan yang sudah besar, makanya kemudian dia mikir people misalnya. Fasilitasnya saya tingkatkan ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Ridwan, ya ini kalau misalnya diputuskan secara strategis, dan ini jelas saya yakin kayak tadi nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman eksekutif ya. Microsoft bukanlah perusahaan yang ketika investasi itu mikirnya 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Pasti jauh 5 tahun 10 tahun mungkin 20 tahun ya. Jadi investasi yang mereka lakukan itu go big or go home ya. Antara kita itu beneran totalitas all out. Kalau nggak bisa seperti itu ya nggak usah sama sekali gitu kan. Nah inilah kenapa kemudian kita lihat memang first movernya perusahaan yang mengusung sustainability adalah perusahaan-perusahaan besar. Di samping memang laporan OJK, ketentuan OJK yang saya bilang tahun 2017 memaksa mereka untuk bertindak demikian. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Poin ketiga, nah ini yang mungkin agak melebar ya bahasannya ya bahwa sustainability effectiveness atau efektif tidaknya sustainability yang diusung oleh perusahaan itu sangat bergantung pada industri ya. Saya rasa ini juga jawaban yang secara normatif kita bilang iya pasti tergantung industrinya gitu kan. Tapi mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau mungkin ada yang pernah baca di mana kemudian case-nya menarik lintas industri atau industri tertentu ya bisa sharing di sini ya. Silakan. Jovi mungkin bestinya mana Jov si Latif SPD. Kurang tahu ya Pak, ini Tahu ya. belum masuk kayaknya. Ya, ya saya tahu belum masuk gitu ya. Ya, tapi kemana ya? Ya, ada bayangan Mas Jovi, industri apa yang Mas pernah baca atau pernah tahu ya? Industri ini tuh sangat mudah kalau bicara sustainability. Atau mungkin tadi saya tanya Mbak Munir ya. Mbak Wulan mungkin? Oke, coba saya Iya sih, Pak. reframing. Ya, silakan Mbak Munir. Kalau dipikir-pikir mungkin industri kayak F&B gitu ya, makanan dan minuman. Hmm, itu yang gampang apa susah? Gampang. Gampang. Kenapa gampang? Misalnya kalau dimulai dari hal yang paling sederhana tuh kayak kemasan ramah lingkungan atau mengurangi semacam food waste-nya. Oke, itu yang salah satu yang gampang gitu ya. Ya, ya. Ini tadi sebenarnya pertanyaan yang saya mau tanyakan tadi sebelum Mbak Munir menjawab ya. Kalau kita pertanyakan industri apa yang sekiranya paling hot ya untuk dibahas terkait dengan isu sustainability, jawabannya pasti FMCG, fast moving consumer goods ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kerjaan kita sehari-hari. Nah, teman-teman semua, saya merasa aspek bisnis yang sifatnya itu B2B atau B2G misalnya, itu relatif aman dalam tanda petik ya. Tidak terlalu disorot ketika ketika orang-orang bicara sustainability. Karena kita nggak bisa relate ya. Misalnya perusahaan penyedia apa namanya scaffolding gitu kan. Ya ya bodo amat ya dia mau sustainable atau enggak ya. Kecuali Mas Ridwan mungkin yang paham soal begituan ya. Tapi bagi kita yang konsumen itu ya relatif tidak terlalu musingkan soal itu gitu kan. Makanya kemudian perusahaan-perusahaan yang kita dengar ya perusahaan yang
FMCG ya, Unilever ya, Nestle, kemudian Danone gitu kan. Mereka dituntut untuk berusaha sesustain mungkin karena kita adalah user yang langsung menggunakannya. Nah, memang ada beberapa industri yang relatif mudah untuk melakukan sustainability ya. Misalnya agriculture ya. Dan Mas Alfian selaku pelaku bisnis agrikultur ya, ini juga mungkin bisa bisa mengamini ini bahwa secara nature itu memang aspek sustainability-nya itu relatif lebih kelihatan ya. Dibandingkan misalnya kalau misalnya tadi saya bilang FMCG, itu sustainability-nya itu agak muter dikit gitu kan. Karena sustainability yang mereka terapkan tidak serta-merta selalu terkait dengan core bisnis yang mereka lakukan. Misalnya mereka itu eh, eh, jualan sabun gitu ya. Jualan sabun kan ya udah mereka jualan sabun ya. Tapi kadang konsumen meminta kemasannya yang ini dong bisa didaur ulang ya. Jadinya aspek-aspek perintilannya itu yang kemudian dia harus perhatikan. Dan ini tadi kalau dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang secara langsung berkaitan dengan sustainability, tingkat kesulitannya akan berbeda ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir untuk sebagai pembuka ya. Nah, ini yang mungkin semua kita punya perspektif ya, bahwa ada pernyataan sustainability itu zaman sekarang terutama ya mostly a matter of branding. Jadi ini cuma masalah branding doang ya. Semua perusahaan tuh sustainability gitu kan ya. Benar ya, saya rasa U juga matter of branding itu kan punya sustainable management ya. Padahal memang ya tadi eh, kemudian apakah ilmunya ini beneran aplikatif atau tidak ya, atau bahkan kalau kita mau telisik lebih jauh, seberapa kompeten dosen-dosen ini sebenarnya punya basic mengajar sustainability, ini bisa terpertanyakan. Nah, saya pengen dengar kalau ini pertanyaan nomor 4 untuk semua teman-teman semua, jadi semua akan bersuara. Menurut kalian, yes or no? Bahwa sustainability zaman sekarang, paling tidak sampai dengan tahun ini, ya, yang kita lihat adalah ya ini cuma branding doang. Oke, dan saya yakin perspektifnya beda-beda ya, karena ke tempat kerja yang beda, kemudian belajarnya juga di ilmu yang berbeda-beda. Ya. Mungkin bisa mulai dari Mas Andi ya. Gimana pandangan Mas Andi? Ya, Pak. Kalau dari saya, Pak, pandangannya itu ini tergantung pola masyarakatnya lagi, Pak ya. Terkait sustainability, kalau memang ada perhatian untuk mengkonsumsi produk-produk yang sustainability itu sebenarnya menjadi barang yang penting Oke, dibanding harga. Tapi dari pola masyarakat kita ini kan masih memperhitungkan masalah harga yang menjadi utama, terlepas itu bahan baku dari mana, cara produksinya seperti apa, setelah dikonsumsi itu seperti apa, mereka mungkin masih abai ya. Ini bisa tidak hanya jadi branding ketika memang eh, kondisi atau pola pikir atau mindset masyarakat itu sudah berbeda ya, sudah sadar lingkungan, sudah sadar tentang kondisi sosial tanpa tanpa apa eh, terlalu memperhitungkan lah terkait biaya yang mungkin akan dikeluarkan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. oke, baik. Terima kasih Mas Andi ya. Jadi tergantung pada ininya juga ya, demand dari konsumen gitu ya. Mereka itu pengennya apa. Oke, terima kasih. Mbak Pulan. Baik, Bapak, untuk pernyataan terkait sustainability is mostly matter of branding, itu sebenarnya kurang tepat jika digeneralisasi. Ya memang sustainability itu dapat meningkatkan citra perusahaan dan menjadi strategi branding. Namun ketika sustainability seharusnya tidak hanya berhenti pada pencitraan, perusahaan itu tidak hanya menggunakan label ramah lingkungan, apa ya, untuk menarik konsumen tanpa tindakan nyata. Maka kalau misal cuma melabelkan kayak gitu, timbul apa ya Pak, istilah greenwashing gitu. Contohnya kemarin sempat baca kasus H&M itu kan pernah meluncurkan lini produk conscious collection ya Pak, yang mengklaim bahwa produknya itu lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang lebih berkelanjutan. Namun pada tahun 2022 itu mendapat kritik karena informasi pada sistem penilaian lingkungannya itu dianggap tidak akurat dan berpotensi menyesatkan konsumen mengenai seberapa berkelanjutan produk-produknya. Nah, kasus tersebut itu munculkan pertanyaan apakah emang sustainability itu dilakukan benar-benar menciptakan dampak lingkungan atau hanya menjadi strategi pemasaran untuk meningkatkan citra merek tersebut. Jadi dari kasus tersebut itu menunjukkan bahwa memang sustainability tidak dapat digunakan sebagai alat branding, tapi jika tidak didukung oleh praktek dan data yang transparan, perusahaan itu berisiko akan dianggap melakukan praktik greenwashing. Oke, baik.
Terima kasih Mbak Ulan ya. Nanti saya komen di akhir ya, sekalian mungkin ada teman-teman yang serupa. Em, Mbak Nova, sama-sama dari planet yang sama dengan Mbak Ulan. Kurang lebih saya setuju dengan Mbak Ulan. Jadi, menurut saya memang sustainability bisa meningkatkan branding perusahaan. Tapi di sini tujuan utamanya bukan cuma untuk pencitraan. Jadi, sustainability itu juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mengurangi dampak terhadap lingkungan dan juga bertanggung jawab secara sosial. Dan bisa juga memastikan bisnisnya itu tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Oke, baik. Jadi kurang lebih ya ini ya, memang itu akan ngefek ke branding gitu ya. Tapi memang seharusnya diimbangi dengan praktek. Oke, terima kasih. Mbak Iva? Baik, menurut saya untuk di lingkup ini kebetulan saya kemarin tuh skripsi meneliti mengenai Oke, sustainability-nya ya Pak ya. Itu terkait dengan perkebunan kopi di mana di situ tuh sebenarnya udah menerapin dikit sedikit. Cuman ada beberapa yang mungkin mereka tuh masih belum gitu loh Pak. Misalnya nih kayak plastik dan lain-lain. Mungkin karena ini ya Pak, faktor lagi dari ekonomi juga mereka juga memperhatikan dari itu. Jadi menurut saya itu mungkin di perusahaan-perusahaan ini udah berjalan, cuman menurut saya belum begitu efektif gitu loh Pak. Begitu sih Pak. oke. Ya. Sudah tapi belum ya. Ya, sudah berjalan tapi belum efektif ya. Oke, ya. Terima kasih. Jov? Ya, Pak. Kalau saya itu lebih highlight di ininya sih, Pak. Meskipun kan sekarang banyak perusahaan yang buat sustain ini sebagai branding, Pak, tapi menurut saya balik lagi ke customernya itu ketika sudah banyak beredar, misalnya produk di FMCG ini kan produk yang melabeli mereka kan sudah sustain. Nah, tapi dari customernya itu lebih ke ketika mereka udah mengkonsumsi atau membeli barang tersebut itu kayak melihat label sustainnya itu sekalian dikonfirmasi lagi ke nyari informasinya lagi tuh Pak sebagai validasi bahwa oh ini perusahaan ini sebenarnya melakukan sustainable beneran apa enggak atau mungkin mereka misalnya mengganti packaging mereka pakai kemasan yang ramah lingkungan tapi dalam produksinya itu dalam misalnya produksi kemasannya sendiri itu mungkin eh, tetap mengeluarkan limbah yang sangat banyak itu kan harus dicari tahu ya sama si konsumennya ini Pak agar tidak semata-mata menerima bahwa oh perusahaan ini sudah melakukan sustainable jadi lebih ke nyari informasi laginya itu loh Pak kalau saya Oke, dari saya seperti baik. itu. Oke, ya. Terima kasih. Ya, yang sudah ya tadi sudah komentar semua ya. Eh, jadi teman-teman semua, pertama gini ya, tadi saya bilang kan bahwa teman-teman berkuliah itu bedanya dengan street smart. Saya harap sebenarnya gini, untuk survive itu street smart tuh menurut saya cukup ya. Di Indonesia itu kan kadang bahkan banyak ya teman-teman yang tidak kuliah tapi lebih pintar daripada kita ya, street smart tuh. Kemudian di perkuliahan kita diminta untuk belajar secara terstruktur dan juga filosofis. Ada aspek filosofisnya. Pertama, sebenarnya ketika ada pernyataan seperti ini, dan saya tidak mengambil posisi menurut saya benar atau salah ya. Tapi pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah, kalau iya itu dianggap sebagai alat untuk branding, so what gitu kan. Maksudnya apa yang salah dengan itu? Kalau saya pribadi menyatakan bahwa nggak apa-apa emang sustainability itu alat untuk branding dan kalau itu meningkatkan penjualan, ya, silakan dilakukan. Walaupun tadi per poin dari eh, siapa tadi yang bahas soal H&M kasusnya greenwashing ya. Tadi Mbak Wulan atau Mbak Munir ya? Ya antara kalian berdua ya itu memang penting ya dilakukan agar kita tidak jebak pada praktek-praktek yang menipu gitu kan sebenarnya kan bukan masalah sustainability-nya di apa greenwashing-nya ya tapi orang itu sakit hati ketika ditipu gitu dan juga bukan cuma ketika ini isunya sustainability ya misalnya produknya kita klaim sehat ternyata gulanya banyak itu orang sakit hati tuh dan ketipu gitu ini bukan masalah greenwashing-nya tapi brand yang menipu pelanggan itu sudah berjalan sejak lama. Nah,
teman-teman ada data menarik dari Lestari Award tahun 2025. Nanti teman-teman bisa lihat Lestari Award 2025 ya. Dinyatakan bahwa 77% atau kurang lebih angka segitu, koma sekian, masyarakat Indonesia itu mengklaim bahwa mereka sudah menerapkan ESG di dalam kesehariannya ya, termasuk keseharian konsumsi ya, keseharian untuk berbisnis gitu kan. Tapi kemudian di pertanyaan lanjutan dinyatakan bahwa 18%, hanya 18% responden yang paham apa itu konsep sustainability. Maksudnya ini menarik ya, ketika orang itu mengklaim saya tuh udah sustain kok. Tapi ketika tanya sustainmu tuh apa ya, bagaimana gitu kan. Kemudian kesulitan menjawab. Dan ini sebenarnya yang ketika kita eh, sorot ya pelaku bisnis yang mengklaim bisnisnya sustain, itu apa yang sebenarnya menggambarkan sustainability-nya. Makanya tadi saya sampaikan beberapa bisnis di nomor 3, industri tertentu itu lebih mudah mengklaim sustainability. Misalnya kalau sekarang kita tanya ya, kalau misalnya teman-teman diminta menyebutkan satu brand yang paling sustain di Indonesia, brand apa itu yang muncul top of mind-nya teman-teman ya? Apa sih brand di Indonesia yang teman-teman langsung pikiran, oh ini paling sustain nih se-Indonesia? Apa? Unilever Pak kalau top of mind-nya. Unilever top of mind ya. Karena di kuliah bahasanya itu terus gitu kan ya. Oke, Unilever satu ya. Terus Mas Andi apa Mas? Sunpride kali Pak ya, yang buah-buahan Apa? itu. Sunpride, Apa Mas? Sunpride ya. Oh, yang buah-buahan buah-buahan ya, Pak. yang jual ya. Ya, ya, yang Ini jual pisang ekologis sama banget Pak ya. ya betul. Nah, itu paling gampang ya Mas bicara sustainability ya, karena emang produknya eh, pemulia biakan tanaman ya. Oke, Sunpride. Mbak Iva? Sepertinya saya melihat dari ini sih Pak, influencer Tasya Farasya itu beliau kan punya brand namanya MOP. Nah, beliau tuh udah menerapin kayak misal nih eh, apa namanya bekas bekas produk skincare nih, bungkusnya tuh bisa di ini apa namanya ditukar lagi gitu loh Pak, ke bank Hmm, sampahnya gitu sih. Itu sih menurut saya Pak yang saya highlight. oke, baik ya. Produk kecantikan ya, beauty fashion ya. Oke, MOP ya. Dulu ada MAP ya, Mitra Adi Perkasa gitu. Dia supplier apa? Sepatu, sneakers. Oke, Nova, apa? Aqua, Aqua. Kenapa? Ngejualan air. Ya, karena lebih menjaga sumber air melalui program konservasinya, Pak. oke. Aqua ya. Ini sama ya, mungkin pernah bahas itu di kelas ya. Ya, oke. Mas Alfian, nah ini sawit nih jawabannya nih. Sinar Mas. Kenapa Mas? Oke, ya Sinar Mas ya. Sinar Mas Group. Oke, terima kasih Mbak Ulan biar nggak tahu-tahu sendiri. Ini Pak, mungkin di industri perbankan ya Pak ya. Udah banyak yang menerapkan terkait green banking, green credit, green green finance kayak gitu Pak. Oke, ya perbankan ya, nggak ada spesifik apa gitu ya. Oke, Mas Ridwan, Di otak saya di kalangan BUMN itu Pertamina, Pak. Pertamina ya. Kenapa tuh Mas? Mereka memang eksploitatif ya, mengambil minyak Iya, gitu. Tapi mereka memiliki program-program yang sebetulnya menjadi apa ya tanggung jawab mereka untuk mengembalikan, mengkonservasi kembali apa yang mereka ambil gitu Pak. Jadi alokasi untuk program ESG mereka itu paling besar di antara para BUMN gitu oke Pak. ya. Secara persentase ya berarti ya. Ya, kalau secara jumlah kan pasti ya mereka emang kaya. Oke, Ya. ya. Satu lagi Mbak Munir. Saya pernah baca ini di The Body Shop. Iya,
body shop. Ya, itu tuh sebelum ribut-ribut soal sustain, itu tuh kayak mereka tuh udah lebih mulai duluan membicarakan itu, bahkan kayak punya kampanye-kampanye gitu di jalan. Iya, ya, oke, baik, terima kasih. Ya, jawaban saya sama ya kayak Mbak Munir ya, body shop. Kenapa body shop? Karena eh, dulu waktu saya SMP, sekitar 15-an tahun yang lalu itu berarti tahun 2000, oh enggak ya, 15 tahun yang lalu SMA ya, 20 tahunan yang lalu berarti. Itu itu kakak saya tuh udah pakai body shop gitu dan dia agak peduli lingkungannya. Jadi dia nempel-nempel di WC ya hemat air itu. Padahal pengguna lingkungan cuma saya sama dia gitu kan. Berarti ini kayak pesannya ini buat saya gitu secara nggak langsung ya. Oke, eh, tapi tadi teman-teman semua bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin bisa jadi penggunaan sustainability-nya itu mereka. Katanya sih kan misalnya Muniro menyebut body shop itu sebelum orang bicara sustain-sustainan dia udah lebih dulu sustain ya. Atau mungkin kasus Sinarmas ya yang dan juga Pertamina misalnya ini mereka memang dari awal mungkin sudah punya pondasi arahnya itu akan ke sana. Tapi kemudian ketika government meminta laporan yang lebih terstruktur itu mereka kemudian berangkat menuju ke sana ya. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan lain ya, mereka punya CSR. Nah, CSR ini kan adalah kewajiban perusahaan ya sebenarnya teman-teman. Diatur oleh undang-undang gitu. Nah, kadang kita menerjemahkan CSR ini sebagai bentuk sustainability. Nanti saya akan bahas itu di slide berikutnya ya. Tapi kemudian dari pertanyaan pembuka ini, kita perlu paham kenapa kita harus peduli ya dengan isu-isu sustainability. Ini konsep yang diulang-ulang berkali-kali dan akan selalu diulang ya ketika teman-teman berkuliah di sustainability concentration. Triple bottom line dari Elkington tahun 97 bahwa people, planet, profit artinya kita bicara profit itu ekonomi, kemudian planet itu lingkungan dan people itu adalah aspek sosial. Ini sekarang menjadi indikator utama bisnis-bisnis ya di seluruh dunia. Dan ini kan sebenarnya sebuah tren ya teman-teman ya. Dari tahun 97 sekitar 30 tahun yang lalu dibuat konsep ini, kemudian baru mulai digaungkan itu di tahun belasan 2010 ke atas itu baru kemudian mulai orang-orang aware ya. Artinya isu-isu terkait sustainability ini tidak lepas dari kesiapan masyarakat untuk meminta perusahaan untuk mengarah ke sustainability. Nah, semakin perusahaannya itu diminta oleh masyarakat ataupun sebagai stakeholder lainnya, ya, maka semakin kuat tuntutan untuk tidak hanya fokus pada profit, ya, dan profit itu tidak menjadi kriteria tunggal untuk performa organisasi, tapi kemudian disertai dengan aspek lain. Di beberapa perusahaan mungkin relevan jika kita bicara aspek ekonomi, bukan cuma fokusnya ke perusahaan ekonomi perusahaan itu saja, apakah dia untung atau rugi, tapi kadang juga ada aspek seberapa banyak perusahaan itu membuka lapangan kerja. Apalagi kalau dia itu investasinya misalnya di negara yang berkembang. Kalau misalnya ada perusahaan yang mau masuk ke Indonesia lewat Kadin ya, atau lewat pemerintah, lewat channel manapun, pasti yang ditanya adalah berapa banyak ya lapangan pekerjaan yang bisa dibuka. Ya. Karena memang kebetulan Indonesia adalah negara yang padat karya ya. Jumlah masyarakatnya banyak, kalau bisa bisa sebanyak mungkin buka lapangan pekerjaan. Ya. Tapi ini kan berlak-belak yang ada di perusahaan ya. Efisiensi. Kalau kita rekrut banyak orang kan nggak efisien ya. Tapi kadang kalau di Indonesia kalau kita nggak rekrut banyak orang, ya jadinya bisnisnya nggak berjalan dengan baik. Makanya ya, teman-teman mungkin banyak ya ketika jajan. Ya. Menurut teman-teman, ketika teman-teman nanti misalnya punya bisnis ya, saya mau tanya ke teman-teman. Ini bahasan lapangan banget. Ya. Ketika teman-teman punya bisnis lapangan, bisnis makanan, misalnya ayam geprek gitu, di pinggir jalan, teman-teman bakal pakai tukang parkir nggak? Enggak, Pak. Mas Ridho? Nggak, kenapa Mas? Ya, perspektif orang kalau makan bayar parkir itu kan nambah biaya gitu. Ya, 2000 ya. Ya, ya bikin orang males ya. Ya. Ada sini yang mau pakai tukang parkir? Pakai Pak. Kalau kata tukang parkir 2000 tuh nggak bikin miskin katanya Pak.
Ya, tapi bikin dia kaya ya. Iya, Pak. Ya, apalagi di Instagram tuh ada tukang parkir yang hobi itu kan Mas ya, ke diskotik malam-malam ya. Bikin kesel ya dia duit 2.000 kita ya. Ya, pakai ya. Ya, apa sebab ini tuh kan? Ini teknik yang tadi saya jelaskan ya. Tukang para pekerjaan. Nah, saya agak pelan-pelan karena tangga sebelah saya tukang parkir ya. Tapi memang ya hidupnya dari sana teman-teman. Dan ini memang dipelihara ya oleh masyarakat, oleh pemerintah, dipelihara oleh ormas dan ada lahannya untuk orang-orang tertentu ya. Secara efisiensi ini tolak belakang dengan prinsip ekonomi perusahaan. Tapi dari di lapangan pekerjaan yang dia ciptakan, ini positif gitu kan. Nah, ini menjadi isu yang bisa kita bahas panjang lebar baru dari satu aspek ekonomi misalnya ya. Kemudian di aspek lingkungan ya banyak bahasan ya saya rasa teman-teman sudah kuliah dengan Prof. Eko Siswoyo ya, yang lebih paham soal aspek lingkungannya ya, bagaimana manajemen emisi karbon ya, kemudian juga limbah-limbah yang kemudian diproduksi ya, itu menjadi isu, apalagi kalau sekarang kita bicara banyak sekali ratifikasi-ratifikasi protokol ya, atau protokol ya, Paris Accord gitu kan, itu kan kebijakan-kebijakan yang disepakati oleh negara, kemudian untuk membuat perusahaan itu dikontrol eh, manajemen lingkungannya. Nah, terakhir aspek sosial. Yang ini isunya terkait dengan buruh, kehidupan layak. Dari peraturan di undang-undang itu sudah jelas. Perusahaan itu harus membayar karyawan di atas upah minimum regional. Tahun 2018 saya menjadi salah satu tim ahli untuk kajian upah minimum regional TIY. Dan yang terjadi adalah dari dinas pengupahan di tingkat provinsi, mereka tuh udah punya keputusan sebenarnya ya. Jadi mereka menyampaikan ke saya, Pak, kita tuh pengen angkanya segini ya, nanti tolong dibantu cari justifikasinya. Ya, dulu mungkin belum ada ChatGPT ya, jadi ChatGPT-nya bayar dosen untuk mencarikan keputusan gitu kan. Nah, tapi emang pada akhirnya kan menjadi susah kalau tadi kita balik ke aspek pekerjaan yang ditimbulkan ya. Karena Indonesia ini tenaga kerjanya banyak banget, sementara lapangan kerjanya terbatas. Nunggu 19 juta lapangan kerja yang nggak muncul-muncul. Jadinya apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan ya. Dan ini kadang tidak sesuai dengan peraturan ya. Kok bayarannya jauh di bawah UMR ya. Tapi karena orang butuh ya mau gimana lagi kan ya. Akhirnya aspek sosial ini ranahnya sangat abu-abu. Saya katakan sangat-sangat abu-abu ya teman-teman ya. Dengan nanti teman-teman pekerjakan karyawan ya, misalnya bisa banyak bayar 1,5 juta, bisa jadi teman-teman tuh eh, itu hal yang sangat positif gitu ya. Walaupun banyak orang kok bayarannya rendah ya, tapi daripada dia nggak kerja, lebih baik dia bantu saya bayar segini gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tanggung jawab produk ya, dan yang terjadi di kasus yang sangat terkenal, mungkin teman-teman pernah bahas ini di perkuliahan, kasusnya Nestle tahun 1982 kalau saya nggak salah ingat, waktu itu mereka kampanye di Afrika bahwa produk Nestle ini bagus loh buat anak bayi ya. Jadi ini kasus yang sangat terkenal, jadi teman-teman bisa baca ya, kayaknya kalau nggak 82, 84 saya lupa pastinya. Tapi gara-gara itu, kemudian banyak ibu-ibu yang melahirkan itu ngasih minum bayinya bukan dengan ASI tapi dengan susu Nestle. Kemudian jadi kematian massal pada bayi. Dan itu sempat heboh banget sampai Nestle itu di tahun itu beneran di ini banget lah, disorot banget ya, dianggap sangat jelek. Ya, dengan pemahaman ini bahwa bisnis itu tidak cuma fokus pada ekonomi, profit, 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 akhirnya kemudian kita perlu membahas tentang strategic decision ya. Karena kita harus menyeimbangkan ketiga hal ini agar bisnis kita sustain. Kemudian strategic dilema yang muncul adalah ketika kita menjadi manajer, ya pasti pertarungannya itu adalah bicara keuntungan jangka pendek dibandingkan dengan ya, sustainability jangka panjang ya. Ini kan selalu perdebatannya seputar itu ya. Investor pasti mau hasil tercepat ya. Saya mau bisnis ini untung sekarang ya. Dan kadang teman-teman mungkin ya secara umum investor itu adalah pihak yang sangat kenceng penekanannya di profit tanpa mungkin tidak terlalu tanpa terlalu memperdulikan people dan planet. Karena bagi mereka ketika kita invest kan ya bodo amat ya gitu ya. Itu bukan tugas saya. Tugas saya invest adalah untuk menciptakan profit ya. Kita sebagai manajer yang harus menempatkan
satu stakeholder kita ingin profit yang oke, tapi di sisi lain masyarakat stakeholder lain aware masyarakat tuh terhadap sustainability. Kalau saya pribadi ini aturan street street smart yang tadi saya bilang ya teman-teman ya, bukan dari buku tapi dari pengalaman di jalan ya. Yang saya gunakan sebagai alat ukur, tolok ukur adalah ketika di negara itu mayoritas restoran menyediakan menu vegan atau vegetarian, itu indikator buat saya negara ini tuh aware dengan sustainability ya. Italia adalah salah satu negara yang sangat-sangat aware ya. Di hampir di semua restoran ketika kita jajan di Italia, mereka itu menyediakan menu vegan ya. Nah, di Indonesia ini masih agak sulit ya. Mungkin juga di kota-kota tempat kita tinggal ya, teman-teman yang di Jogja, kalau misalnya ditanya restoran yang konsepnya sustainability yang ada vegan, menu vegannya itu di mana ya. Sekarang mungkin udah banyak Loving Heart gitu kan. Dulu ada namanya, saya lupa, Jalan Barang Tritis. Sekarang udah tutup ya. Dulu itu juga orang bule yang punya dia, dia mengembangkan itu ya. Saya lupa namanya. Kemudian Nanamiya to some extent dia juga menyediakan menu vegan gitu kan. Tapi sangat tergantung ya. Kalau masyarakatnya nggak peduli, bisnis menjadi kehilangan insentif untuk pusing-pusing mikirin sustainability. Juga bergantung pada apakah pemerintahnya itu mengatur soal sustainability atau tidak ya. Kalau mengatur sedemikian rupa, baru kemudian di sana muncul dilema. Karena biasanya aturan pemerintah itu mengenarik unsur profit perusahaan, gitu kan. Pemerintah itu kan minta pajak ya, pemerintah itu minta tadi buka lapangan kerja, minta ini dan itu CSR ya. Akhirnya ini menciptakan tensi di dalam perusahaan yang ketika kita jadi manajer itu akan menimbulkan dilema. Oke, ini presentasi slide terakhir sebelum nanti saya serahkan ke presenter untuk bicara kasus ya. Jadi tadi saya sampaikan CSR ini adalah salah satu bentuk sustainability action ya. Aksi sustainability yang paling mudah kita lihat. Ya. Dan ini tiap-tiap perusahaan biasanya juga main di sini. Dalam tanda petik, main itu mereka memberikan CSR dalam bentuk apa. Bagi perusahaan yang memberikan CSR dalam bentuk lingkungan, ya, itu kalau di masyarakat Indonesia akan kelihatan lebih sustain ya. Dibandingkan dengan CSR yang dibagikan ke aspek sosial misalnya. Karena pemahaman kita sampai dengan hari ini sustainability itu ya lingkungan ya, yang hijau-hijau ya. Padahal sosial itu juga aspek dari sustainability. Nah, si Carol ini ada seorang peneliti yang fokusnya ke sana ya. Dia menjelaskan piramida CSR. Jadi corporate social responsibility itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling berdasar adalah yang dia sebut sebagai tanggung jawab ekonomis. Artinya mereka perusahaan-perusahaan itu melakukan CSR sebagaimana diharapkan, bukan, diminta oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu memang meminta dan CSR yang dilakukan itu adalah bentuk CSR yang meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi tadi yang kita bahas di diskusi awal, ini jadi sarana untuk branding ya. Saya mau ngasih CSR, tapi dengan CSR ini penjualan saya meningkat nggak? Misalnya kayak gitu. Ini tingkatan paling bawah economic responsibility. Jadi mereka memberikan tanggung jawab secara ekonomi, tapi tujuannya juga ekonomi untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian naik lebih tinggi, ada istilah legal responsibility. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia itu melakukan CSR karena diminta oleh masyarakat dan diatur oleh undang-undang. Undang-undang ngatur, kalau di Indonesia mungkin belum diatur secara rigid ya. CSR tuh harus bentuk apa? Misalnya perusahaan yang omsetnya 1 sampai 5 miliar, CSR-nya apa? Itu kan tidak diatur secara kaku ya. Nah, tapi diatur bahwa perusahaan tuh perlu melakukan CSR. Makanya mereka melakukan gitu. Apakah itu hal yang buruk? Tidak ya. Paling tidak mereka sudah melakukan itu gitu kan. Walaupun mungkin dorongan utamanya adalah untuk compliance, memenuhi permintaan dari negara. Nah, lebih tinggi
aspek di mulai ke atas ini sudah bahasan yang lebih filosofis ya. Perusahaan yang bertanggung jawab karena merasa ada tanggung jawab, ada tuntutan etika. Ya. Kalau bicara etis tidak etis kan tuh datangnya dari dalam perusahaan itu sendiri ya. Jadi ibaratnya kita jadi manajer, kita itu berpikir kayaknya nggak etis deh. Kalau saya untung 100 miliar sebulan, ya, tapi saya nggak ngasih apa-apa ke masyarakat, gitu kan. Jadi ini diharapkan oleh masyarakat ya. Kalau orang yang kaya banget gitu kan, kan kemudian masyarakat sekitar akan berharap ngasih sumbangan kayak ya untuk acara 17-an, untuk acara kampung, acara sosial gitu ya. Dan kemudian ketika dia melakukan itu, bentuknya adalah pemenuhan kepantasan. Karena ketika kita jadi orang kaya, kita jadi perusahaan kaya, dan kita tidak memenuhi CSR, tidak melakukan CSR, ini nggak pantas ya. Dan ini akan menjadi harm atau kerugian ya. Orang-orang akan ngerasani ya, ngomongin kita di belakang ya. Atau orang-orang akan menganggap ini perusahaannya cuma eksploitasi ya. Tadi istilah itu digunakan oleh Mas Ridwan ya. Eksploitasi, ngambil untung doang ya. Tapi nggak ngasih balik ke masyarakat ya. Nah, kemudian yang paling ultimate, paling tinggi adalah yang disebut sebagai philanthropic responsibility. Dan ini yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Bisa nggak sih perusahaan itu melakukan CSR? Karena memang pengen ya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita bicara tingkatan ini ya teman-teman semua, itu di agama Islam itu katanya Imam Al-Ghazali ya, kenapa orang beribadah? Saya lupa kalau nggak di Tazkiyatun Nafs di Ihya Ulumuddin antara dua buku itu ya. Ada 3 tingkatan kenapa orang beribadah ya. Satu, eh, al-abid, hamba gitu kan. Kenapa beribadah? Karena takut. Takut ya. Kan kita di kecil diancam ya. Sholat enggak sholat nanti masuk neraka gitu kan. Jadi kita tumbuh besar dengan persepsi saya ini hamba, budak gitu kan. Dan selayaknya budak itu nurut sama majikan ya, majikan kita Allah gitu. Yang kedua atujar. Atujar ini pedagang. Dia orang yang melakukan sesuatu karena ada unsur ekonomi. Ada di sini ya. Saya, oke saya sholat ya. Kenapa saya sholat? Karena kalau nggak sholat nanti rezeki saya seret gitu kan. Ya, kenapa saya tidak eh, maksiat misalnya? Nanti kalau saya berzina nanti susah nih urusan saya ya. Nanti saya jadi rugi gitu kan. Kemudian yang paling tinggi al-arif ya, orang yang mengetahui. Nah ini sama kayak philanthropic responsibilities. Jadi orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang dia itu paham bahwa ketika kita bikin entitas perusahaan sudah selayaknya kita melakukan hal yang memberikan timbal balik kepada masyarakat ya. Tapi teman-teman semua, semua ini bentuknya dari luar itu sama ya. Mau dia itu dasarnya filantropik, etikal, legal, ekonomik, ya orang lihatnya dia CSR, titik gitu kan. Dan ini yang kita nggak tahu ya. Dan bisa jadi kita sebagai POV orang luar nggak perlu tahu. Tapi kalau kita jadi manajer, kita kan perlu mengkomunikasikan ini dengan orang-orang yang kita pimpin. Kita kenapa ngelakukan CSR? Ya, karena kita perlu ini nih, branding. Nah, ini ekonomi gitu kan. Apakah salah? Nggak salah gitu kan. Karena mungkin juga mayoritas karyawan mikirnya juga begini ya. Ya, kalau saya kerja di suatu perusahaan, ya kemudian bos saya tanya pendapat saya, CSR yang bagus gimana ya Mas Adin ya? Yang kira-kira bisa naikin brand kita, Pak. Karena ujungnya kita dipaksa target ya. Makanya saya bilang mungkin terutama bagi teman-teman eksekutif ya, kalaupun kuliah di sustainability program di MMUI ini tidak menambah ilmu yang begitu banyak, teman-teman, setidaknya ini menjadi jeda ya. Karena setiap hari yang kita omongkan tuh profit, profit, profit. Jadi kadang kita lupa nih bahwa ternyata ada aspek selain profit yang perlu kita pertimbangkan juga. Karena nanti kan ketika kita itu dididik di perusahaan ya teman-teman ya, setiap hari ngomongin profit, nanti kita jadi manajer, yang kita sampaikan juga profit pasti ke bawah. Kita pengen teman-teman kita, karyawan kita, ya, yuk kita bikin CSR yang meningkatkan branding kita biar lebih laku. Nggak salah sih, tapi akan lebih elok kalau misalnya memang ada niatan yang tadi ya, yang tadi misalnya tadi sebut oleh Mbak Munir ya, sebelum itu ngetren ya, body shop itu udah begitu duluan ya, karena dia udah filantropik duluan nih. Bahkan dia bisa jadi gambling, bisa jadi ketika dia jualan sustainability pada tahun 2000-an awal, itu backlash ya, menentang keuntungan yang mungkin mereka dapatkan. Karena ribet ya, harus sustain apaan sih gitu kan.
Nah, ini tapi paling tidak piramida ini memberikan pemahaman kita bahwa tingkatan sustainability yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat bergantung pada niatan yang ada dalam ininya, filosofi perusahaannya. Oke, teman-teman semua, tadi saya sampaikan ini adalah pengantar untuk kemudian kita berdiskusi lebih lanjut dari teman-teman presenter eksekutif ya. Mungkin nanti pertanyaan kita buka di sesi teman-teman presenter ya, dan juga nanti di materi saya untuk sebagai penutupnya. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman-teman presenter. Siapa yang akan berbagi layar? Saya Pak, izin Pak. Oke, bentar. Oh, Mas Ridwan ini ya, off cam tadi ya. Ini hati-hati ya, apa? Ingat pesan Kanda Bahlil ya. Jangan tunda pekerjaan karena kita nggak tahu ya kapan listrik akan dipadamkan. Luar biasa ya. Tapi kalau teman-teman baca lebih lanjut itu sebenarnya bukan bisa jadi yang salah bukan Kanda kita ya. Bukan Our Little Bolu Ketan, tapi PLN katanya si Bahlil juga diprank sama PLN ya. Ya, oke nanti kita bahas perbahlilan nanti habis presentasi ya. Silakan teman-teman presenter. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi izinkan teman-teman kami akan mempresentasikan tentang strategic decision making dalam bisnis berkelanjutan. Adapun studi kasus yang kami angkat pada malam hari ini tentang perusahaan Microsoft. Mungkin teman-teman sudah familiar, raksasa teknologi yang menguasai berbagai lini teknologi yang ada di dunia. Jadi Microsoft ini sedang mengalami dilema strategis terkait ambisi mereka tentang AI dan komitmen karbon negatif tahun 2030. Adapun eh, presentasi ini disusun oleh rekan saya Mas Alfian Nur Rahman, kemudian ada Mas Ridwan Budi Santoso, dan saya sendiri Andi Afrizal. Oke, masuk ke agenda pembahasan yang mungkin akan kami sampaikan. Pertama, kita akan membahas topik utama dan dilema keputusan yang dihadapi Microsoft. Ini akan menjadi fondasi pemahaman kita bersama tentang masalah yang sebenarnya. Yang kedua, kita akan melihat konteks komitmen tahun 2030 Microsoft. Siapa yang membuat janji ini, seberapa serius komitmennya, dan apa saja nanti pilar-pilarnya akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas titik balik yang mengubah segalanya tentang ledakan AI dan pembangunan data center. Kita akan melihat bagaimana permintaan AI generatif yang meledak sejak tahun 2023 telah mengubah landscape energi secara fundamental. Kemudian yang keempat, kita akan menyajikan data tentang dilema yang sebenarnya yang dihadapi oleh perusahaan raksasa di bidang teknologi ini, tentang emisi yang naik, konsumsi energi, dan keputusan kontroversial tentang pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island. Kemudian yang kelima, kita akan membangun jembatan teori menggunakan kerangka dari referensi buku bab 9 Masudem untuk menganalisis keputusan-keputusan yang diambil Microsoft. Kemudian yang keenam, kita akan melakukan analisa mendalam melalui lensa teori, membahas trade-off, mungkin sekitar tensi stakeholder juga nanti akan dibahas, dan tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan menarik pelajaran kepemimpinan dan memberikan rekomendasi strategis sebelum ditutup dengan sesi diskusi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam topik, kami akan menampilkan video tentang sustainability program yang dilaksanakan oleh Microsoft. In 2020, Microsoft set out to become carbon negative, water positive, zero waste, and to protect more land than we use, all by 2030. In the past 5 years, we've made meaningful progress. We've contracted 34 gigawatts of carbon-free electricity across 24 countries. We've signed contracts for nearly 30 million metric tons of carbon removal. We've reduced our water intensity, and we're replenishing more than 100 million cubic meters of water through over 76 global water projects.
Across our campuses and data centers, Microsoft has diverted more than 100,000 metric tons of waste, and we've contracted to protect over 17,000 acres of land. As we've learned, grown, and adapted, the world around us has changed too. The effects of climate change are increasing, the challenges we face are evolving, and our goals can feel further away. Now, at the midpoint of our journey, we remain steadfast in our commitment, asking ourselves, how can we accelerate progress? At Microsoft, we accelerate progress by harnessing AI to empower and develop climate solutions, advancing progress on carbon-free energy worldwide, and by continuing to invest in building markets with our Climate Innovation Fund. We'll keep progressing to reach our goals. Together with our customers, our partners, and our employees, we can build a healthier, more sustainable future. Oke, mungkin itu teman-teman sebagai pengantar video tentang sustainability program yang dilakukan atau goals yang ingin dicapai dari perusahaan Microsoft. Kemudian kita masuk ke topiknya tentang sebuah kontradiksi. Jadi ini adalah inti dari studi kasus yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi mari kita pertama melihat dua fakta yang bertolak belakang ya. Dari fakta pertama, pada tahun 2020, Microsoft membuat komitmen yang sangat ambisius. Mereka berjanji untuk menjadi karbon negatif pada tahun 2030. Mungkin teman-teman apa artinya karbon negatif? Ini bukan sekedar net zero ya, yang mungkin sering kita dengar, yang berarti emisi dihasilkan sama dengan yang diserap. Karbon negatif ini berarti mereka harus menyerap lebih banyak karbon daripada yang mereka hasilkan. Bahkan lebih dari itu, kenapa kita mengatakan ini sebuah ambisi yang besar? Bahkan Microsoft ini berkomitmen untuk menghapus seluruh emisi historis sejak perusahaan ini didirikan pada tahun 1975. Ini adalah target yang belum pernah diterapkan oleh perusahaan besar di dunia lainnya selain Microsoft. Kemudian selain karbon negatif ada 3 pilar lainnya. Mereka juga ingin mencapai goals. Yang pertama water positif, artinya mereka mengembalikan lebih banyak air ke lingkungan daripada yang mereka gunakan. Kemudian ada zero waste, artinya tidak ada sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan yang terakhir, melindungi lebih banyak lahan daripada yang mereka gunakan selama ini. Ini komitmen yang luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian untuk fakta yang kedua, namun apa yang terjadi? Total emisi Microsoft itu justru naik 23,4% berdasarkan data yang kami peroleh. Ini bukan penurunan ya, tapi malah kenaikan yang signifikan. Dan yang lebih mengejutkan, penyebab utamanya adalah produk unggulan masa depan mereka, kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini sebuah ironi ya, teman-teman. Kalau kita bayangkan, produk yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan masa depan justru menjadi penghalang terbesar untuk mencapai komitmen lingkungan. Ini seperti Microsoft ini mengejar dua kelinci ya, secara bersamaan. Di satu sisi ingin menjadi pemimpin teknologi dengan AI, tapi di sisi lain ingin menjadi pemimpin keberlanjutan dengan karbon negatif. Jadi ini adalah contoh nyata dari benturan klasik antara pertumbuhan dan keberlanjutan yang dihadapi banyak perusahaan. Pertanyaan yang muncul mungkin di benak kita, mana yang harus diprioritaskan? Sebagai ilustrasi mungkin di sebelah kanan ini ada grafik, kita bisa melihat blog dari Ketan Joshi yang menggambarkan ini sebagai the life and death of Microsoft Moonshot. Artinya istilah moonshot di sini ini merujuk pada ambisi besar yang sulit dicapai ya, seperti misi ke bulan. Dan menurut Joshi, bulan itu justru semakin menjauh karena ledakan AI di sini. Kemudian dilema keputusan. Dilema utamanya teman-teman adalah benturan antara dua prioritas strategis. Di satu sisi, mereka punya komitmen lingkungan yang sangat ketat dan sudah diumumkan ke publik sejak tahun 2020. Nah, reputasi dan kredibilitas mereka dipertaruhkan di sini. Mereka sudah dipuji sebagai perusahaan yang memimpin keberlanjutan global, tapi di sisi lain sejak 2023 terjadi ledakan AI generatif yang mengubah peta persaingan teknologi secara total.
permintaan akan komputasi AI melonjak dan Microsoft sebagai pemilik OpenAI serta penyedia layanan Cloud Azure harus merespon dengan cepat. Jika mereka lambat, mereka akan kehilangan pasar triliunan dolar ke kompetitor seperti Google dan Amazon. Nah, tapi masalahnya di sini AI membutuhkan data center yang mengonsumsi listrik yang sangat besar dan data center ini menyumbang emisi karbon yang sangat signifikan, terutama dari konsumsi energi dan produksi perangkat kerasnya. Kemudian jadi dilema yang dialami apakah Microsoft harus menahan laju investasi AI-nya demi menjaga komitmen 2030 atau justru mereka harus mengorbankan target lingkungan jangka pendek untuk merebut peluang pasar jangka panjang yang jauh lebih besar. Nah, ini adalah contoh nyata dari pertarungan klasik antara profit versus planet atau di dalam istilah manajemen itu short term survival atau growth dan long term sustainability. Nah, ini yang makin kompleks lagi ya dari masalah yang dihadapi Microsoft di sini. Skala investasi Microsoft sudah menggelontorkan sekitar 80 miliar US dollar untuk data center hanya dalam 1 tahun fiskal. Ini bukan keputusan yang bisa diabaikan secara instan ya. Kemudian setiap data center juga berarti rantai pasok baru yang semuanya itu menyumbang emisi skop level 3. Kemudian adapun tekanan lain yang dialami Microsoft harus mempertanggungjawabkan keputusan ini kepada dua kelompok stakeholder. Makin pusing lagi ya teman-teman. Yang kepentingannya bertolak belakang. Investor yang ingin melihat pertumbuhan bisnis, mengejar profit, tapi di satu sisi ada pegiat lingkungan yang ingin melihat penurunan emisi. Nah, mungkin apakah Microsoft bisa keluar dari masalah ini nanti akan dijabarkan data-datanya oleh rekan kami. Selanjutnya, tentang komitmen 2020, mungkin kita akan membahas lebih dalam tentang komitmen 2030 Microsoft dan profil singkatnya. Yang pertama tentang definisi ambisius. Pertama, saya ingin menekankan betapa ambisiusnya target ini. Karbon negatif bukan istilah yang sering kita dengar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kebanyakan perusahaan itu hanya tentang net zero atau tidak ada emisi, yang artinya emisi dihasilkan diimbangi dengan penyerapan atau pembelian kredit karbon. Tapi Microsoft memilih target yang sangat tinggi ya, yang lebih tinggi dari yang pada umumnya. Mereka harus menyerap lebih banyak karbon daripada yang mereka hasilkan. Dan ini yang membuat luar biasa lagi, bahkan sampai emisi historis ya, dari 1975 itu mereka mau ganti. Selain itu, eh, ada 4 pilar 2030. Target ini dijabarkan dalam 4 pilar yang terkait. Yang pertama karbon negatif, menyerap lebih banyak karbon yang dihasilkan. Water positif itu mengembalikan lebih banyak air daripada yang digunakan. Terus ada zero waste, tidak ada sampah yang berakhir di TPA. Kemudian melindungi lebih banyak lahan daripada yang digunakan. Nah, kaitan dengan teori dalam pembahasan kami selanjutnya, dalam konteks teori, penetapan tujuan keberlanjutan yang jelas, terukur, dan selaras dengan SDGs adalah fondasi pengembangan strategi berkelanjutan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Savis dan Weber tahun 2006 dan juga dalam Masudem bab 9.2. Teori mengatakan bahwa target yang baik adalah target yang smart, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Target Microsoft memang memenuhi kriteria ini ya. Mereka sangat spesifik tentang karbon negatif, bukan net zero, terukur dalam konteks metrik ton CO2, memiliki batas waktu tahun 2030, dan relevan dengan isu iklim global. Tapi mungkin pertanyaannya muncul kemudian, apakah target yang terlalu ambisius ini justru menjadi kontraproduktif ketika kondisi bisnis yang berubah secara dramatis seperti yang terjadi dengan ledakan AI saat ini? Apakah lebih baik memiliki target yang lebih fleksibel atau target yang kaku? Nah, ini akan didiskusikan lebih lanjut oleh rekan saya.
Oke, baik. Izin saya lanjutkan ya, Bapak. Jadi disampaikan Mas Alfian tadi, kita mencoba untuk menjembatani antara teori dengan apa yang terjadi di Microsoft ya. Jadi kita analisa terhadap triple bottom line-nya, bagaimana dilihat dari 3 dimensi. Ekonomi tadi dilihat peluang AI di tahun 2020, setelah 2020 itu kan cukup melonjak. Microsoft tidak serta-merta terus tetap kekeh dengan visinya, tapi dia tetap melanjutkan. Dia mengambil inisiatif untuk meningkatkan pendapatan dan memastikan posisi pasarnya tidak bergerak. Namun di tahun 2025 memang ada keputusan tadi ya 80 miliar US dollar yang akhirnya harus diinvestasikan untuk PPA tadi ya, yang power agreement, jadi kesepakatan jangka panjang selama 20 tahun. Kemudian aspek sosial, kalau memang ini terjadi, yang terutama yang tadi yang PPA tadi, kalau memang terjadi, apa yang akan terjadi dengan area-area di sekitarnya? Nah, itu juga mungkin harus dipikirkan. Karena ada potensi beban posisi lokal akibat dari data center yang dibuat oleh teman-teman Microsoft. Aspek lingkungan, ingat PPA itu kan kita membangun sebuah nuklir pembangkit tenaga nuklir. Nah, itu sebetulnya ketika melakukan restorasi pasti membutuhkan proses konstruksi. Sedangkan konstruksi itu menghasilkan salah satu emisi yang terbesar, mungkin salah satu emisi terbesar di dunia ya, terutama di beton dan baja. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar adalah emisi skop 3-nya seperti apa gitu. Apakah nanti di tahun 2005-2026 ketika PPA ini mulai berjalan malah akan menambah emisinya gitu. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan. Jadi kesimpulannya Microsoft ini mengoptimalkan dimensi ekonomi dan sosial, namun sementara melakukan trade-off terhadap aspek lingkungan untuk jangka pendek. Next. Nah, analisis kedua, keberlanjutan ini masuk dalam strategi internal dari si Microsoft. Jadi Microsoft memastikan bahwa tidak melakukan praktek-praktek instan ya untuk sustainability seperti membeli sertifikat energi terbarukan. Jadi mereka melakukan inisiasi-inisiasi yang memang murni dari diri mereka sendiri. Contohnya seperti yang PPA tadi. Ini inline dengan bahwa keberlanjutan itu merupakan elaborasi yang dimasukkan dalam strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, carbon removal yang paling menarik ya. Carbon removal ternyata Microsoft ini telah menggelontorkan dana yang cukup besar, mengontrol hampir 22 juta metrik ton penghilangan karbon. Jadi masih berupaya untuk tetap melakukan progres di proses carbon removal ini. Nah, akibat digelontorkan uang ini, ternyata mungkin startup yang ada mulai bergerak, mulai berubah, mulai berkembang, sehingga memberikan environment pasar yang baru. Kemudian yang terakhir, ketika kita bicara tentang keunggulan kompetitif dan keberlanjutan, mungkin masih bisa untuk ditingkatkan bagaimana Microsoft bisa menjual harga yang lebih menarik dengan tadi ya, dengan embel-embel keberlanjutan tadi. Jadi keberlanjutan nanti bisa dikemas menjadi nilai jual. Ini sudah ada beberapa produknya mereka seperti pendinginan direct chip sama konstruksi hybrid timber steel, jadi mengurangi penggunaan beton. Next. Nah, jadi masalah transparansi ya, memang kita akui Microsoft berani bilang bahwa mereka mundur sejenak dari target visi mereka 2030. Mereka mengakui bahwa mereka mundur dulu, tapi mereka tetap berkomitmen untuk mengejar itu. Nah, 96% emisi operasional itu berasal dari data center, tetapi emisi dari fasilitas kolokasi pihak ketiga atau dalam tanda kutip emisi skop 3 itu tidak clear diungkapkan dengan jelas. Nah, ini transparansinya masih tanda tanya besar. Kemudian masalah beban lokal dan risiko sistemik ini merupakan proyeksi dari lingkungan kedepannya, bagaimana nantinya data center itu akan berpengaruh pada polusi di tahun-tahun depan. Next. Nah, ini mungkin sedikit gambaran bagaimana 4 hal yang dilakukan oleh Microsoft tadi. Jadi melakukan reframing, mundur dulu sejenak untuk maju karena ada AI tadi ya. Kemudian mereka melakukan investasi PPA tadi besar-besaran, nuklir, carbon removal, desain data center dan lain-lain. Kemudian
beralih ke intervensi berdampak yang tinggi, menolak offset murah dan tidak kredibel. Tadi tidak beli sertifikat ramah lingkungan tadi. Kemudian emisi naik demi posisi pasar, dikelola dengan transparansi. Mereka mengakui emisi mereka naik, tapi mereka mencoba untuk melakukan perbaikan. Next, evaluasi kritisnya. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana value mereka dan triple bottom line, memang mereka kelihatan ya bahwa kelemahan mereka adalah dimensi lingkungan jangka pendeknya dikorbankan. Karena melihat peluang AI dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ya mau tidak mau harus melihat visi mereka. Gitu. Kemudian inovasi nyata, mereka saat ini memang masih ketergantungan dengan teknologi yang belum matang. Transparansi pelaporan relatif tinggi saat ini. Namun emisi skop 3-nya masih belum clear. Tadi kan emisinya kan gabungan tuh ya, 1, 2, 3 ya. Emisi 3-nya itu masih dirasa belum clear. Kemudian yang terakhir membangun pasar baru. Yang dia melakukan memberikan 22 juta ton metrik untuk tahun 2024 bahkan 2025 meningkat infonya. Sehingga akibat dia berinvestasi itu menyebabkan target 2030 mungkin akan menjadi semakin sulit untuk tercapai. Next. Nah, pembelajaran terhadap kepemimpinan berkelanjutan. Jadi fleksibilitas terhadap kredibilitas. Target 2030 tadi akhirnya terdisrupsi oleh AI generatif ya. Sehingga Microsoft menimbang-nimbang bagaimana beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Kemudian transparansi merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa di Microsoft ini. Karena mereka mengakui bahwa mereka itu menjauh ya. Target mereka itu agak menjauh. Nah, mereka tidak melakukan greenwashing seperti mungkin perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian keberlanjutan merupakan salah satu dari integrasi strategi bisnis mereka. Kemudian terakhir trade-off tidak terhindarkan akhirnya. Bukan tentang menghindari, melainkan mengelolanya secara transparan dan strategis. Rekomendasi strategis mungkin transparansinya ditingkatkan, kemudian menetapkan. Jadi karena 2025 ini akhirnya bergeser ya, tidak sesuai dengan visi 2030, mau tidak mau mereka harus melakukan adjustment visi. Mungkin harus diperbaiki, apakah memang target 2030 itu sesuai dengan yang lalu, atau agak melandai, diperpanjang lagi, mungkin 2045 atau 2050. Kemudian melakukan diversifikasi energi, tidak hanya bicara tentang nuklir, karena kita tahu bahwa nuklir itu kan, apalagi tercipta 1979 tadi, ada resiko, mungkin berbicara tentang energi terbarukan yang lain. Kemudian selaraskan intensif eksekutif, DPI, kompensasi untuk menghindarkan dilema jangka pendek dan sustainability tadi. Oke, penutup teman-teman. Ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman memandang keputusan Microsoft ini? Mereka kegagalan mereka untuk mereka terus apa? Maka integritas yang dalam tanda kutip action washing itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan lain yang tidak memiliki sumber daya sebesar Microsoft dapat menimbulkan dilema serupa tanpa mengorbankan kredibilitas iklimnya. Silakan mungkin teman-teman bisa menjawab. Ada tanggapan dari teman-teman? Silakan teman-teman. Jovi. Izin Pak, mungkin biar lebih menarik dari kelompok Ya, kami, mungkin akan ngadain giveaway Pak ya, buat teman-teman oke. bisa Apa nih? menjawab, memberikan pandangan yang menarik mungkin untuk kita diskusikan. Nanti giveaway-nya untuk 2 orang Pak ya. Nanti bisa Pak Adin bantu untuk milih siapa saja teman yang dianggap bisa menjawab. Nah, nanti akan dapat hadiah ya. Mungkin e-wallet atau pulsa ya untuk 2 orang. Ini Nanti bisa diklaim kakak habis, mau bagi pulsa. iya, nanti bisa diklaim habis kuliah kita nih Pak. Ya, silakan teman-teman.
Ini khusus yang eksekutif aja Pak ya. Maksudnya eksekutif masih kayak kuliah. Kalau teman-teman nanti nggak perlu balikin, nggak apa-apa. Nggak Ayo, perlu ya. untuk Eksekutif menarik duitnya teman-teman banyak ya. belajar. Udah kerja nih kakak-kakak nih. Ya, Ayo, kalau nggak di roulette ya Mbak. Dibikinin roulette kalau nggak sama Mas Andi nanti. ya silakan. Todong aja. Yang lahir bulan Juli ada nggak di sini, Bu? Teman-teman ya? Nggak ada yang Nggak ngaku ada ya. yang, nggak ada yang Susah ngaku juga. lah pasti. Gimana nih nodongnya, Pak? Saya nggak enak juga nyebut nama, Pak. Atau yang sholat maghribnya tadi tepat waktu boleh menjawab mungkin. Ini kalau nggak ngaku berarti nggak sholat tadi, Pak. Mungkin satu pertanyaan dulu kalau misalnya teman-teman bingung. Ada yang mau tanyakan nggak? Maksudnya ini apa sih gitu? Mungkin itu dulu deh sebelum refleksi tadi. Jangan-jangan tadi ngomong panjang lebar teman-teman kayak belum belum nyambung gitu. Mungkin ada yang seperti itu sebelum bridging ke yang tadi. Ya, mungkin saya komen dikit ya. Jadi tadi Mas Yusuf Martin ketendang ya Pak ya. Keluar bapaknya, Mas. Hmm. Ditendang Mas Yusuf ya. Halo? Iya Pak. Ya, lempar tadi saya. Ya, ya. Jadi Mas Yusuf ngasih bocoran gitu kan. Katanya case-nya Microsoft eh presentasinya bahannya bagus tuh. Setelah saya lihat emang beda ya. Maksudnya saya tidak bermaksud membandingkan teman-teman eksekutif dan reguler gitu kan. Enggak juga yang reguler lihat ini ketar-ketir gitu ya. Maksudnya, ini presentasi segini banget ya. Tapi emang ini saya akui ini presentasi yang sangat komprehensif ya karena teman-teman nyari nyari apa sumber tambahannya banyak ya. Jadi teman-teman semua ini yang tadi ya mungkin roaming ya ini bukan mereka mau ke bulan betulan ya. Tadi bulan tuh cuma analogi ya. Mereka punya target yang tinggi banget makanya dia sebut sebagai bulan. Tapi kemudian ini coba nanti koreksi kalau saya salah ya. Tapi dari apa yang saya pahami, faktor yang di tengah jalan muncul yaitu generatif AI itu kan munculnya 2020-an kas ya 2023 awal-awal itu kan kemudian Microsoft invest lah ke sana ya, tadi mungkin missing linknya di sana ya Microsoft invest di sana karena ini investasi yang cukup besar mau mau itu menyita banyak sumber daya dan membuat niatan mereka tadi untuk 2030 go green gitu ya bahasanya atau sustainability-nya mau maksimal jadi terpaksa pivot dia ya udah ya, kita muter dulu gitu kan gambarnya kayak gitu makanya kemudian terus teman-teman eksekutif punya pertanyaan ini ya ini kan mereka sebenarnya gagal dalam tanda petik atau mungkin nggak dalam tanda petik literally gagal gitu kan udah punya target tapi gagal karena dia tergoda dengan jadi kalau kalian tahu meme yang cowok jalan sama cewek terus cowok yang lihat ke belakang gitu kan nah si cewek yang digandeng itu adalah niatan untuk zero net zero karbon emisi gitu ya kemudian cowok yang gandeng ini Microsoft ya kemudian dia kepincut melihat generatif AI jadinya cewek yang di sebelah tuh marah gitu kan tidak tercapai tujuannya gara-gara dia kepincut ada peluang bisnis yang lain. Makanya kemudian ketika dia itu membingkai kegagalan ini sebagai ya, ini on maraton ya. Tapi saya ketika mendengarkan bisa aja lu tutup botol ya maksudnya apa ngeles doang gitu ya. Nah, ini apakah memang ini kepemimpinan visioner karena pada akhirnya kan mereka bisnis ya. Atau ini jangan-jangan bukan bukan hal yang positif di mata kalian. Ya, kira-kira gitu pertanyaan nomor satu itu. Ya, silakan berpendapat bebas ya teman-teman ya nggak usah takut ini apa kalau salah gimana nggak apa-apa ya. Minimal kalau salah dapat dapat voucher GoPay Pak. Ya, ya, ya. Ini kayaknya anak jajan semua mas duit jajannya banyak makanya nggak tertarik dengan insentif duit jajan.
Ya, Itu saya Mas bantu tunjuk Sofian ya. nawarin kebun sawit 1 hektar Mas. Biar tertarik Mas. Iya. Ya, boleh ya. Ya, oke. Mbak Iva mungkin, Mbak Iva ada Saya boleh kasih pandangan nih pendapat, ya. Mas. Oh ya, boleh, boleh. Silakan, Mas Jovian tuh. Kalau dari yang pertanyaan pertama itu, kok ngelag? Kalau dari yang pertama, jadi ini lebih ke nanya itu tuh ke kepemimpinan visioner atau menunda akuntabilitas gitu ya, Mas, dari keputusan yang mereka lakukan gitu ya. Betul Mas. Jadi dia kan sudah mengakui bahwa dia itu miss terhadap visinya yang 2030 ya. Itu apakah kepemimpinan yang visioner atau ya tadi bilang Pak Adin, satu botol lu gitu, ngomong tok gitu. Oh, kalau mungkin dari pendapat saya, eh, ketika mereka ketika manajemen itu menetapkan sebuah target ya Mas, di awal-awal itu di tahun 2020 untuk tahun 2030-nya itu kan mereka menetapkan target dan punya strategi sendiri ya Mas, pas di tahun itu ternyata ada sebuah peluang bisnis yang lebih menarik bagi mereka di mana ada pengembangan generatif AI itu, dan ternyata dari visi yang dulu mereka buat itu kan ternyata sangat bertolak belakang, di mana yang mereka itu mau sustainability tetapi ternyata mengembangkan generatif AI itu malah mem- me- membuat emisi mereka itu semakin banyak ya, itu tadi yang saya tangkap. Eh, Kalaupun misalnya nanti dalam menetapkan strategi ternyata mereka gagal dalam menjalankan strateginya, selama mereka itu kenapa menjelaskan secara transparan, eh, kenapa kok target sebelumnya yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai, itu menurut saya tetap masuk ke kepemimpinan visioner, karena mereka ada data-data yang menjelaskannya gitu loh, Mas. Jadi transparan terhadap apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka bukannya misalnya gagal itu ya udah mereka gagal tiba-tiba hilang dan tidak menjelaskan apa-apa, itu malah yang disebut penundaan akuntabilitas itu tadi, kalau menurut saya kayak gitu. Ya, selamat dapat kopi Mas. Gak usah repot-repot ya, gak apa-apa Mas. Ya, saya itu terus terang ini kan pertanyaan terbuka untuk kelas. Jadi memang saya pun mungkin berhak menanggapi ya, karena saya juga kan hanya presenter tadi. Kalau saya bilang Microsoft benar saat ini, karena apa? Karena akuntabilitas mereka itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana mereka melaporkan emisinya mereka, terus cuma breakdownnya memang belum clear ya. Bahkan ada audit ketika emisi skop 3 mereka itu berubah. Tapi itu jauh lebih bagus daripada di Indonesia sekarang. Di Indonesia sekarang, lapor emisi berapa, itu aja masih data yang besar. Apalagi bisa untuk membuktikan emisi dalam 3 skop itu. Jadi tapi tadi, kalau itu dibiarkan sampai 2030, tetap akan ketahuan. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki standar yang bagus. Standar mereka itu melaporkan emisi eh, eksak ya, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada tuh di web sustainability mereka itu data fact sheet-nya. Jadi dari mana mereka dapat nilai emisinya itu muncul di situ. Nah, kalau itu dibiarkan misalnya mereka diam-diam aja lah, toh nggak ada yang ngerti misalnya gitu ya, ujungnya tetap akan terendus gitu. Nah, menurut saya mereka memang tricky ya. Sekarang mereka udah tahu kondisinya seperti apa, ya segera mereka bilang, meskipun saat ini dia tidak merevisi visi yang mereka. Tapi saya yakin kalau ini berjalan nantinya ke depan, mereka akan melakukan revisi itu pasti ya. Misalkan tidak jadi 2030 sih, 2040 misalkan ya. Kemudian akan seperti itu. Tapi dengan Microsoft sudah mengakui, sudah melihat potensinya dan melakukan mitigasi itu, kita melihat bahwa Microsoft memiliki tanggung jawab yang baik, dan saya pikir ya tadi sudah cukup visioner lah ya untuk eh, menanggapi yang keberlanjutan ini. Gitu Pak Adin, Mas Jovi ya. Iya Mas. Ya, mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi mungkin pertanyaan kedua.
Mungkin kalau seperti Microsoft banyak ya sumber dayanya mereka secara modal, secara teknologi, secara SDM-nya mereka itu. Jadi punya berbagai cara lah mereka untuk mengatasi permasalahan itu. Tapi bagaimana kalau kira-kira konteksnya dibawa ke perusahaan yang memiliki sumber daya yang terbatas menghadapi dua tantangan ini ya, ada dua ambisi yang mereka mau kejar itu. Kira-kira pandangan teman-teman itu seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Teman-teman jangan bayangin punya perusahaan seperti Microsoft ya, duitnya banyak. Meskipun dia gagal 2030, mungkin duitnya masih ada sampai 2050 gitu. Makanya mereka santai-santai aja gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya punya perusahaan, kondisinya seperti ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Mungkin itu jawab pertanyaan simpelnya. Ya, Mbak Ulan mungkin. Ini apa izin berpendapat, nanti mungkin bisa dikoreksi lagi ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana perusahaan lain yang tidak memiliki sumber daya sebesar Microsoft itu dapat menciptakan dilema serupa tanpa mengorbankan kredibilitas iklimnya. Mungkin perusahaan yang tidak memiliki sumber daya sebesar Microsoft itu dapat menyeimbangkan dilema tersebut itu dengan menerapkan prinsip seperti perusahaan itu tidak perlu mengejar target keberlanjutan yang terlalu ambisius, tetapi fokus pada kemajuan yang realistis dan terukur. Artinya, perusahaan itu harus memprioritaskan inisiatif yang nantinya memberikan manfaat ganda ya, seperti meningkatkan kinerja bisnis sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, efisiensi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga mengurangi biaya operasional gitu. Dan kedua itu mungkin perusahaan perlu menetapkan target bertahap, bukan janji besar yang sulit diwujudkan, tetapi dengan demikian itu, dengan menetapkan target bertahap, nanti perusahaan itu dapat berkembang tanpa tanpa kehilangan kredibilitas ketika menghadapi kendala. Jadi perusahaan itu harus transparansi terhadap trade-off yang dihadapi. Jika ada target yang belum tercapai karena keterbatasan teknologi ataupun biaya tadi, perusahaan itu perlu menjelaskan alasannya kepada stakeholder dan menunjukkan rencana perbaikannya. Kemudian perusahaan itu juga dapat membangun kolaborasi misal dengan stakeholder atau lembaga lain untuk mentransformasi keberlanjutan itu tidak tanggung sendiri. Jadi cara menyeimbangkan dilemanya itu bukan dengan memilih antara profit atau keberlanjutan, tetapi dengan mengintegrasikan keduanya dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu aja sih. Ya, dapat e-wallet juga ya ini Mbak Ulannya jawab. Ya, kalau misalnya Mbak mungkin saya nanggapi sedikit ya. Kalau misalnya ini ada poin nih 100%, ini kan terkait profit sama planet ya. Kalau Mbak Ulan kira-kira dibagi nih 100% ini berapa persen ke profit, berapa persen ke planet untuk pengambilan keputusannya itu Mbak. Dari konsep yang Mbak Ulan tawarkan tadi. Apa ya? Kalau dari berapa persennya itu mungkin lebih ke ini ya, misalkan dia nggak segede Microsoft, mungkin ke profit 70, ke planet 30. Artinya kita juga harus menetapkan target yang realistis, transparan terhadap keterbatasan itu, dan konsisten untuk menunjukkan kemajuannya. Tuh. Oh iya Mbak, artinya kalau perusahaan sudah mapan, modalnya sudah banyak, baru deh mikirin lingkungan Mbak ya, jor-joran ya mikirin lingkungan ya. Ya tetap Mas, tidak menunjukkan berhati-hati dalam mengambil keputusan keberlanjutan. Itu tidak bisa mengandalkan kekuatan finansial untuk memperbaiki reputasinya jika target iklimnya gagal dicapai.
Karena perusahaan kecil atau menengah itu harusnya menghindari membuat janji keberlanjutan yang terlalu dikeluarkan atau terlalu ambisius kayak gitu. Hanya demi mengikuti tren atau membangun citra hijau. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi mungkin. Kalau dia satu mas, pertanyaan ini nggak dijawab, terus nanti pas tanya jawab, penanyanya tanya kalau menurut presenter gimana jawabannya gitu kan? Ya, iya. Silakan Mbak Nova, Mbak Munir, Mbak Iva. Ini lah ya, kalau kelasnya dikit tuh kalian bakal dijawil-jawil terus ya. Kelas 40 orang tuh aman. Ya, mungkin saya nambahin sedikit aja ya. Pandangan saya adalah sebenarnya kesalahan Microsoft tuh cuma satu ya. Dia terlanjur nyebut 2030. Udah itu aja sih. Ya kan? Kalau dia nggak nyebut dari awal, misalnya saya komit nih untuk net emission zero. Selesai gitu. Ya karena dia udah terlanjur ibaratnya kalau orang bilang tuh kebanyakan ngomong ya kasarannya kayak gitulah. Jadi orang nagih gitu kan. Kamu dulu bilang gini gimana gitu ya. Kalau dia cuma bilang secara umum aja kita akan mencoba memperhatikan emisi ya. Tapi kan dia ngomongnya tinggi banget tuh daki-daki ya. Nanti kita kembalikan air yang sudah kita pakai dari tahun 70-an. Wah, ini orang tuh jadi kayak ini banget ya, wah banget gitu kan. Tapi tadi kembali lagi ya bagaimanapun kan namanya bisnis tetap bisnis ya. Jadi pasti saya yakin lah di internal mereka itu sudah berdebat panjang lebar ya. Kita ambil nggak nih generatif AI, resikonya ini gitu. Dan mungkin ya, mungkin juga karena dia ngeliat momentum di dunia itu masih orang tuh belum, ini bukan masalah hidup mati, tapi lebih disukai kalau mereka sustain. Jadinya mereka ya ngambil momentum itu kan. Karena Microsoft ini udah mulai ketinggalan banyak banget ya. Dari awal Apple muncul tuh dia udah kayak dihantam dari atas bawah gitu kan ya. Kemudian AI muncul, AI pun hitungannya Microsoftnya agak terlambat. Akhirnya kemudian dia ikut ambil bagian di ChatGPT. Lalu dia tune in lagi gitu kan dia bikin Copilot tuh si Microsoft ya, iya bener ya, Microsoft Copilot ya, yang itu orang terlanjur eh udah pakai yang lain, udah pakai ChatGPT Gemini buatan Google gitu kan. Akhirnya ketika mereka masuk ya udah terlambat momentumnya. Ya, akhirnya mereka beli atau ikut invest di ini apa ChatGPT ya. Oke, mungkin pertanyaan deh kalau nggak ada respon ya terkait ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ke presenter, Mbak Nova mungkin ada pertanyaan, Belum ada, Pak. belum ya? Mbak Iva, Baik, saya akan bertanya kepada mas-mas presenter ini ya, terkait dengan goalsnya nih, kemungkinan besar apakah terrealisasikan dengan tepat waktu atau mungkin menurut mas-mas akan meleset begitu sih. Baik mas, terima kasih.
Mas saya mau nanya lagi. Eh, eh, Mungkin saya kan belum pernah ya Mas, belum pernah masuk ke dunia kerja dan belum tahu gimana eh, di lingkungan kerja itu kepemimpinannya kayak gimana. Nah, terus saya tadi agak kepikiran juga kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai manajer gitu ya, apalagi manajer manajer sustainability, ketika ada pilihan yang ini tadi kan termasuknya dilema gitu ya Mas. Ketika mereka itu mau mengedepankan generatif AI, fokus ke sana untuk itu kan berarti kan menambah profit, sedangkan di sisi lain ada hal di mana sustainability ini kan harus dilaksanakan demi stakeholder yang ada beberapa banyak itu. Eh, Mungkin dari pandangan mas-mas kalian, gimana kita sebagai pemimpin atau mungkin kami juga saran bagi kami memposisikan dirinya tuh kayak gimana gitu loh mas. Kalau misalnya ada dilema yang kayak gitu loh. Ya, izin menambahkan ya, mungkin saya jawabannya agak pragmatis sedikit, Mas Jovin ya. Jadi sebenarnya di dalam manajemen Microsoft ini mungkin kita bayangkan ya, ada dua manajer atau pimpinan tertinggi yang sedang berdebat nih. Yang pertama itu manajer finance yang dituntut oleh stakeholder terkait investasi segala macam, harus ada pengembangan investasi segala macam untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tapi di satu sisi manajer sustainability-nya juga ini sedang dituntut. Jadi mereka ini berdebat nih, yang mana kita mau prioritaskan dulu ini. Tapi kalau jawaban pragmatisnya lagi-lagi perusahaan bisnis oriented, ketika apa yang harus diambil kalau pemikiran secara pragmatis ya udah kita jangan menghilangkan momentum yang ada, jangan sampai kita eh, tidak eh, harus besar juga pembagian profitnya nanti ke shareholder, itu kan bisa saja mereka tidak terlalu nuntut lagi ya terkait visi misi ini. Mungkin di eksternal mungkin dari NGO segala macam atau masyarakat mungkin akan menagih juga ada beberapa, tapi kalau eh, bisa saja ya ketika pembagian pembagian hasilnya itu besar, itu mungkin bisa aja lebih keredam nantinya. Mungkin seperti itu kalau untuk sudut pandang lainnya jawabannya, Mas Jovian. Iya mas. Paham. Terus jawaban saya Mas Yofi, nggak usah. Nggak boleh mas. Tadi saya menyoroti pertanyaan Mas Yofi yang gini, kalau misalkan kita di dunia kerja, kira-kira bagaimana gitu ya? Sebetulnya menjadi seorang manajer itu kan bukan berarti semua dikerjakan oleh satu orang gitu. Kita kan, dan yang kita layani itu tidak hanya satu stakeholder, tapi macam-macam. Nah, di sustainability ini memang kita belajar bagaimana kita melihat stakeholder yang kita layani itu tidak hanya satu, tidak hanya yang berhubungan langsung, tapi juga yang tidak langsung, seperti masyarakat, kemudian NGO tadi, dan macam-macam. Nah, sebetulnya ketika kita menjadi manajer, kita perlu untuk menimbang-nimbang, mengambil data, mengolah, menyampaikan ke stakeholder kurang lebih seperti itu. Nah, dalam bentuk apa? Macam-macam. Misalkan, ya kita lakukan mitigasi risiko paling gampang gitu ya. Kita identifikasi risiko, kita buatkan rencana apa tidak lanjutnya dan macam-macam, sehingga muncul ketika kita tampilkan ke CSO misalnya Chief Sustainable Officer itu ya, atau direktur kita misalkan, Pak ini kondisinya seperti ini, langkahnya begini, kira-kira bagaimana. Nah sebetulnya
tadi tergantung sama manajemen kita akan seperti apa. Apakah kita mau condong ke shareholder, mau condong ke stakeholder yang mana? Nah, itu kan pasti ada plus minusnya. Ada yang di trade off pasti. Nah, itu tadi yang disampaikan Mas Andi, ya pasti akan ada pembahasan, akan ada kontok-kontokan, akan ada macam-macam. Ya itu seninya di dunia manajemen seperti itu pasti. Mungkin itu jawaban saya begitu, Mas. Tergantung Wow. kacamatanya Mas Jovi. Bahkan kalau kalau kita punya company yang kuat seperti Microsoft, mungkin kita tidak akan terlalu memikirkan profit gitu. Tapi kalau kita memiliki resource yang tidak sekuat Microsoft, misalkan kita harus men-trade off planet dan people, ya sudah kita trade off itu. Yang penting profitnya masih jalan. Demi profit ya. Oh iya ya. Nangkep Mas. Tergantung power kita gitu maksudnya. Kemampuan kita seperti apa. Gitu. Nangkep Mas. Makasih Mas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman presenter bisa dicukupkan ya nanti kemudian untuk saya kompilasi sedikit sebelum kita tutup. Silakan teman-teman presenter untuk menutup dahulu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu, pikiran, dan kesempatannya sudah berusaha menjawab semaksimal mungkin, berusaha berdiskusi dan aktif dalam presentasi kita pada hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Adin. Terima kasih. Oke. Ntar saya nyari tepukan virtual tuh mana ya? Oh, ini. Ya, gitu ya. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semua. Sudah jam 9:11 ya. Jadi mungkin sebagai closing saja, tidak panjang lebar ya. Eh ini teman-teman kita sudah masuk ke materi ya, sudah dari minggu lalu gitu. Tapi minggu lalu kan kita masih tipis-tipis mulai ya. Sekarang sudah materi yang agak mendalam dan seperti yang saya sampaikan di buku itu tidak akan cukup kalau misalnya kita belajar dari situ saja. Ini mungkin sedikit satu slide terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Jadi tadi ya terakhir kan saya menyampaikan terkait dengan pendekatan CSR ya, yang disampaikan oleh Carol. Carol ini adalah salah satu peneliti yang fokusnya sangat kuat di CSR. Tahun 1979, Carol itu membuat konsep namanya CSP, Corporate Social Performance. Dan dia mengembangkan Profesor Carroll ini mengembangkan REDAF, RDAP, pendekatan bagaimana perusahaan itu bertindak terkait dengan social performance atau social responsibility yang kemudian ini dipakai oleh banyak peneliti sampai dengan hari ini. Secara umum, perusahaan itu ada 4 kategorinya ketika bicara bagaimana mereka menyikapi sustainability atau mungkin istilahnya social performance atau social responsibility. Ada yang reaktif, defensif, akomodatif, proaktif ya. Mungkin saya tidak mendalam ya, saya ulas sekilas saja untuk sebagai renungan terakhir, nanti kita lanjut di minggu depan. Jadi intinya ada perusahaan yang reaktif itu mereka cenderung menolaknya. Ini bukan urusan kita ya, kan urusan kita nyari duit bisnis gitu kan. Kemudian dia urusan sosial itu ya bukan tanggung jawab saya ya. Kemudian ada yang defensif. Defensif ini tidak 100% menolak, tapi dia pendekatannya hanyalah menggugurkan kewajiban. Ya, kita ikut aturan ya. Ketika aturannya mensyaratkan kita ikut buat CSR atau CSP, maka kita buat ya. Nah, baru kemudian dua yang atas ini yang relatif positif ya. Akomodatif itu mereka yang mengakomodir kebutuhannya stakeholder. Kalau masyarakatnya minta social responsibility kita kasih, kalau investor minta kita kasih gitu kan, akomodatif. Dan ini proaktif ini yang tadi saya bilang pendekatannya filantropis. Bagaimana caranya kita itu membuat perbaikan di muka bumi ya kasarnya kayak gitulah Khalifa fil art ya semacam itu. Dan ini tadi sebenarnya kalau misal kita tanya Microsoft pendekatannya yang mana? Kalau menurut teman-teman Microsoft kasusnya yang tadi diangkat oleh presenter antara 4 ini mana yang lebih condong menggambarkan kondisi Microsoft? Proaktif, Pak. Menurut saya, Pak. Proaktif. Ya, menurut Mas Ridwan proaktif ya. Oke, menurut yang lain sepakat proaktif? Sepakat, Pak. Proaktif, Pak. Sepakat ya. Mbak Wulan mungkin udah mencermati wow, apa proaktif atau ya jelas bukan reaktif ya karena dia eh, setuju lah dengan perbaikan lingkungan ya.
Ya, ini ada pandangan mungkin Mbak Wulan? Sama Pak, proaktif. Ya, biar aman sama ya. Ya, proaktif ya. Jadi, memang antara dua ini ya, teman-teman semua ya. Kalau saya pribadi, cenderung kayaknya dia akomodatif deh ya. Karena tadi ada kepentingan stakeholder yang didahulukan. Tadi kan, ketika dia milih banting setir, ini ada momentum nih, kita pakai generative AI ya. Itu pasti ada kepentingan di belakangnya yang, ini dulu lah, baru nanti kemudian sustainability ya. Di stakeholder expectation-nya dipenuhi. Ya, tapi setidaknya nanti sampai dengan malam hari ini ya, teman-teman paham bahwa pendekatannya ada empat ini. Dan nanti ketika teman-teman bekerja, atau mungkin yang teman-teman yang sudah bekerja sekarang, kita bisa refleksi ya. Perusahaan kita itu masuk yang mana? Reaktif, defensif, akomodatif, atau proaktif ya. Dan yang akomodatif ini memang agak karet ya teman-teman ya. Karena dia memenuhi kepentingan stakeholder, itu tergantung kondisi stakeholdernya. Kalau stakeholdernya sudah sangat aware, tadi saya bilang kayak negara di Eropa, Italia, Spanyol, mungkin secara otomatis yang akomodatif ini pasti proaktif. Karena itu udah menjadi asumsi yang diterima. Tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak minta, yang akomodatif ini bisa jadi balik ke defensif atau malah mungkin ke reaktif. Oke, ini bekal terakhir ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Jadi ingatkan saya sebelum masuk ke materi berikutnya, saya bahas ini dulu sampai tuntas. Tapi untuk malam hari ini, insya Allah kita cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung ya. Semoga dari pertemuan kita 2,5 jam ini ada ilmu yang teman-teman bisa bawa pulang. Dan insya Allah akan kita lanjutkan diskusinya di perkuliahan minggu depan ya. Nanti saya konfirmasi lagi terkait teknis perkuliahannya di grup. Oke, selamat beristirahat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak. semua. Terima kasih, Pak. Mari, mari. Terima kasih.